Hebat jamaah Pasir pantun lagu malam ini. Ini betul-betul jamaah yang terakhir saya ceramahi. Setelah ini saya pun mungkin akan mati. Jangan lagi itu Pak Ustadz, jangan mati dulu Pak Ustadz. Kita belum foto selfie kata jamaah. Para Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak-bapak semua sehat? Ibu-ibu sehat semua? Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, sehat kantong. Ini jamaah ramai melimpah ruah. Nanti kalau saya menghadap kemari yang belakang komplain, saya menghadap kemari yang belakang ngamuk. Maka dari awal mesti ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Saya bagi ke kanan 20 menit, ke depan 20 menit, ke kiri 20 menit, ke belakang tidak ceramah karena ulama-ulama. Ke kanan 20 menit, ke depan 20 menit, ke kiri 20 menit, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa kita sepakati? Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, tolong yang laki-laki jangan cemburu. Kenapa perempuan duluan? Ladies first. Kenapa perempuan duluan? Dasar Ustadz gatal. Bukan. Kita selalu disuruh mendahulukan yang sebelah kanan. Sekarang mana yang sebelah kanan? Laki-laki apa perempuan? Kanan. Itu kan karena Ustadz ngadap sana. Kalau ngadap ke sana, iya juga. Oke, saya duluan ke ibu-ibu. Karena emak saya perempuan, istri saya perempuan. Ada yang istrinya laki-laki? LGBT. Na'udzubillah. Saya ke sana 20 menit. Malam ini kita bisa bersilaturahim dengan Abu, dengan Abi, dengan Tengku, dengan alim ulama. Betul? Saya cium tangan Abu, bolak-balik. Saya cium tapak tangan Abu, saya peluk, saya mohon doa. Doakan saya Abu. Kenapa malam ini bisa berjumpa, bertatap muka, bersalaman, mencium tangannya, dapat doa? Malam ini kita berjumpa karena peringatan Isra Mi'raj. Jadi kalau gitu, kalau ada orang mengatakan peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah, kira-kira acara malam ini bid'ah atau baik? Jangan terjebak pada sampulnya, jangan terjebak pada casingnya, tapi lihatlah isi dan substansi, bukan sup ayam. Lihatlah isinya. Namanya peringatan Isra Mi'raj, tapi isinya di dalam adalah silaturahim. Ingat itu. Nanti habis Isra Mi'raj bulan Sya'ban, kumpul lagi ramai-ramai. Apa namanya? Nisfu Sya'ban. Habis Sya'ban masuk Ramadan, kumpul lagi ramai-ramai. Apa namanya? Nuzulul Quran. Habis nuzul Quran, kumpul lagi ramai-ramai. Apa namanya? Halal bi halal. Habis halal bihalal, kumpul lagi ramai-ramai. Apa namanya? Melepas jamaah haji. Habis itu kumpul lagi ramai-ramai. Apa namanya? Menyambut 1 Muharram. Habis itu kumpul lagi ramai-ramai. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid. Puncak yang paling ramai di Aceh adalah Maulid.
orang Aceh Maulid 100 hari unlimited edition. Jadi kalau gitu nanti ada orang yang membid'ahkan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, jangan dilawan. Pokoknya diam aja dan laksanakan sampai akhirnya dia capek, letoy, lesu, loyo, lunglai, mati. Siap merayakan, melaksanakan, memperingati hari-hari besar Islam. Laksanakan, lanjutkan. Masalah Ustaz Abdul Somad datang atau tidak datang tidak penting, betul? Ini malam terakhir bagi kita. Ada lagunya itu. Malam ini malam. Tapi insya Allah walaupun kita berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai. Kita bagaikan air yang dicincang tidak pernah putus. Karena Abdul Somad pulang ke Riau, orang pantun lagu tetap mendoakan Abdul Somad tiap malam. Betul? Setiap baca Qul Huwallah pasti ingat Abdul Somad. Qul Huwallahu Ahad, Allahus. Yang ingat Ustaz apa namanya tadi? Ustaz Fadil mana ada ingat? Ingat Ustaz Somad ya. Mana ada Ustaz Fadil dalam Amma Yatasaalun? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansi isi acara malam ini tak lain tak bukan adalah silaturahim. Bapak Kapolres tidak datang, tapi sudah disampaikan ucapan terima kasihnya. Terima kasih kita ke bapak-bapak polisi, tentara yang mengamankan acara ini. Mereka tidak tampil ke depan, mereka tidak pidato, mereka tidak ceramah, tapi amal mereka insya Allah dicatat oleh para malaikat. Amin. Yang tampil ke depan panitia, Polri, Ustadz Fadil Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Somad. Tapi yang besar perannya kan bukan yang tampil di depan ini. Justru yang besar perannya adalah panitia yang memasang umbul-umbul, pasang tenda, pasang besi-besi ini. Andai besi ini tidak ada, bayangkan orang seramai ini mau merebut Abdul Somad. Habis, remuk, redam, hancur, berkeping. Oleh sebab itu maka yang sudah bersusah payah bekerja sehingga terwujudnya peristiwa peringatan Isra Mi'raj malam ini, kita doakan mereka panjang umurnya, murah rezekinya, yang belum nikah supaya dimudahkan Allah jodohnya, yang sudah nikah supaya dapat anak soleh solehah, supaya mereka sakinah mawaddah warahmah, supaya mereka mati husnul khatimah, dan yang paling penting masuk surga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang amin insya Allah dapat pahala seperti yang didoakan. Amin. Kabulkan ya Allah. Maka Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Walaka mithluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka dengan silaturahim berjumpa mamin muslimah ini, ada dua orang muslim yang taqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Ini kenapa drone banyak betul suaranya bising? Di sini ada drone, di sini ada drone. Tolong drone ambil gambar orang pantun lagu. Semuanya mengangkat tangan, kamera yang ada senternya tolong dihidupkan supaya drone ini naik ke atas, naik ke atas. Tengok patuh dia sama saya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habib
بالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Allah. Nah, nanti pulang ke rumah ada yang SMS supaya habis baterai lobek. Nah, kamera boleh turun, matikan kamera atas, hidupkan kamera bawah. Masya Allah, tabarakallah, orang pantun lagu kaya-kaya, duitnya banyak. Sampai di mana saya ceramah kadang tak ada drone, kadang ada drone satu tapi belum lunas, masih kredit. Ini sampai 3 drone, Masya Allah, tabarakallah, hidup berkelip-kelip di atas. 3 pesawat sedang mengawasi kita. Mudah-mudahan anak-anak cucu cicit kita juga menjadi orang yang kaya-kaya sehingga syiar dakwah bisa menebar ke seluruh penjuru dunia. Kamera dari atas mengambil kelap-kelip syiar sehingga nanti ketika orang di luar kota melihat acara, di mana ini? Di Panton Labu Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Acara konser dangdut? Bukan. Real Madrid Barcelona? Bukan. Sepak bola? Bukan. Acara apa? Isra dan Mi'raj. Menyala bintang-bintang malam ini, tak ada satupun di atas karena bintang sudah turun semuanya ke Panton Labu. Itulah hebatnya semangat silaturahmi. Siapa bilang orang ke masjid itu tidak banyak? Siapa yang mengatakan orang ke masjid itu sedikit? Siapa yang mengatakan pengajian itu tidak ramai? Nih buktinya, penuh, melimpah keluar masjid, malah di dalam masjid kosong. Karena semuanya ramai, melimpah ruah. Hebatnya masjid, megah, cantik, menaranya, kubahnya, dindingnya, kokoh. Bangga kita. Siapa yang tidak bangga? Apakah bangga menjadi orang Aceh? Bangga menjadi orang Panton Labu? Bangga menjadi orang Indonesia? Bangga menjadi orang Islam? Yadullah ma'al jamaah. Allah akan menurunkan pertolongan bersama jamaah. Kirimkan gambar kelap-kelip dari atas tadi, kirimkan ke tentara Israel, mencret mereka di Palestina sana. Pakai pampers mereka, kencing-kencing mereka. Mereka tahu dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, dulu Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai masanya Palestina akan dibebaskan oleh anak-anak muda dari Panton Labu, insyaallah. Tapi jangan besok pagi berangkat ke Palestina. Saya tidak mau nanti keluar berita 3 anak Panton Labu terkatung-katung di Palestina karena tidak dapat sarapan nasi gurih. Saudara yang dimuliakan Allah, kita doakan di akhir majelis nanti mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang sedang terjajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Tapi yang dimuliakan Allah, kebahagiaan kita adalah ketika bersilaturahim. Tadi ketika kami tausiah di Lok Semawe, ternyata hampir silaturahim kami putus. Ada sekelompok anak-anak gadis yang menunggu kami pulang. Mereka ingin salaman foto-foto, ternyata tidak tercapai. Akhirnya mereka kirim video pendek, sampaikan ke Ustadz Fadil Rahmi, kenapa kami tidak bisa bersama dengan Ustadz Somad. Maka malam ini saya mengangkat 10 jari, memohon maaf kepada jamaah yang tidak sempat bersalaman, kepada jamaah yang tidak sempat ambil gambar, kepada jamaah yang tidak sempat tangannya tersapu, kepada jamaah yang tidak sempat bermusafahah, kepada jamaah yang mungkin kakinya terinjak, jamaah yang mungkin tangannya terjepit. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Jangan sampai aniaya orang, jangan sampai sakiti hati orang, jangan sampai singgung orang. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah, insyaallah. Amin. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau panjang umurnya,
falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya pulang dari Mesir 2008, sekarang sudah 2019, 21 tahun tidak jumpa dengan abang-abang, dengan kakak-kakak kelas saya di Mesir. Alhamdulillah malam ini berjumpa dengan tengku-tengku mereka yang dulu sama-sama di Al-Azhar Kairo, terutamanya Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi yang membawa saya ke 23 kabupaten kota. Ternyata kami sudah memasuki 47 titik tempat ceramah. Rasa-rasanya kalau dipikirkan 47 itu capek, menghitungnya aja luar biasa. 47 kali 60 menit, berapa jam saya ngomong apa. Tak ada yang bisa membalas kebaikan Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah menyampaikan segala niat baiknya. Abdul Somad ceramahnya dari masjid ke masjid, dari tanah lapang ke surau, dari musola ke stadion, dari munasah ke tempat pengajian. Tapi beliau dakwahnya beda. Beliau ingin berdakwah di parlemen, di Senayan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan niat baiknya, insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dakwah orang berdoa beramai-ramai, doanya dikabulkan Allah. Maka doakan dalam setiap sholat. Abdul Somad tidak minta doa macam-macam. Abdul Somad tidak minta doa supaya gemuk, karena banyak orang gemuk mati mendadak. Abdul Somad cuma minta doa satu saja, matikan Abdul Somad dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, besok masih ada jadwal lagi. Kalau bisa, kalaupun mau mati cepat. Kalau bolehlah di request, kalau mau mati biarlah mati setelah pilpres, setelah nyoblos 17 April, betul? Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai putus silaturahim, jangan putus hubungan, jangan putus persaudaraan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Selesai 20 menit kepada ibu-ibu. Saya mulai tadi jam 9:10, sekarang jam 9:30, 10 menit, 20 menit bersama ibu-ibu. Selesailah sudah. Berikutnya kepada ibu-ibu yang bercampur dengan bapak-bapak. Kira-kira Abdul Somad itu ceramahnya jelas apa tak jelas? Isinya jelas, waktunya jelas, orangnya jelas, bukan hoax. Sebelah kanan judul ceramahnya silaturahim, 20 menit. Ke depan 20 menit, ke samping kiri 20 menit. Ada TV. Masya Allah. Apa judul TV-nya? Multimedia. Tabligh Akbar jam 9:31 PM. Abdul Somad LCMA. Masya Allah, lebih hebat dari TV One. 20 menit silaturahim. Sekarang 20 menit kita bagi dua. Bapak-bapak 10 menit, ibu-ibu 10 menit. Cukup untuk ibu 10 menit? Bilang aja iya. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan dari laki-laki tulang rusuk. Hai bapak, tolong pegang tulang rusuknya masing-masing. Masih ada? Berarti belum diciptakan istrimu. Tulang rusuk bapak-bapak. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Nih, sebelah kiri yang paling atas, yang paling bengkok. Itulah asal muasal perempuan. Maka jangan kau ikut perempuan, nanti kau jadi bengkok. Bapak-bapak kalau ikut perempuan, bapak bengkok. Tapi kalau kau luruskan, is aqasta aqamtaha, kalau kau luruskan, dia akan patah. Kalau kau luruskan, patah. Kalau kau ikut, bengkok.
Jadi gimana Pak Ustadz? Ya pandai-pandai lah. Oleh sebab itu jangan terlalu keras, jangan pula terlalu lunak. Macam main layang-layang, kadang-kadang diulur, jangan terlalu diulur, nanti nyangkut. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tidak terbang. Oleh sebab itu luar biasa, perempuan penuh dengan pujian, perempuan penuh dengan kata-kata lembut. Perempuan itu yang masuk ke telinganya adalah kata-kata yang indah. Maka Nabi tak pernah memanggil istrinya, ya Aisyah. Tak pernah. Hei Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humaira. Karena yang masuk ke telinga perempuan kata-kata yang indah. Ya Humaira. Wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Nanti bapak pulang dari sini panggil, ya Humaira. Tapi istri saya tak putih Pak Ustaz. Gak apa-apa. Menyenangkan hati mereka. Ya Humaira. Jangan terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaianmu, Pak. Hai laki-laki yang gagah, hai laki-laki yang perkasa, kalian mulia karena kalian punya pakaian perempuan yang tidak pernah menceritakan aib dan kekurangan kalian. Kenapa Abdul Somad berani ceramah di depan Bapak Ibu? Karena pakaiannya, bajunya baru. Ini baru nih, baru dipakai malam ini. Ada yang ngasih tadi. Namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ada tentaranya Pak Ustaz. Jangan tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lapis pakaian Ustaz Somad? 3 lapis. Singlet di dalam, ada pakaian baru, pakai sorban. Kenapa Ustaz mesti pakai sorban? Pakaian adalah identitas. Kalau saya tidak pakai sorban, nanti disangka orang mahasiswa semester 7. Baik, surat tilang sudah masuk. Kita akan teruskan walaupun ada surat tilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wahai kalian yang laki-laki, kalian dihormati orang karena ada pakaian yang menutupi kalian. Di balik laki-laki yang perkasa, di balik laki-laki yang hebat, ada perempuan yang luar biasa. Betul Ibu? Mereka ngaku. Betul. Oleh sebab itu, hai laki-laki yang perkasa, hai laki-laki yang gagah, hai laki-laki yang banyak duit, hai laki-laki yang tinggi pangkatnya, hai laki-laki yang besar rumahnya, hai laki-laki yang hebat mobilnya, maka muliakanlah perempuan. Jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan, jangan kau lecehkan, jangan kau rendahkan, karena derajat perempuan tinggi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah tapak kaki ibu. Tidak ada hadis sorga di bawah tapak kaki ustaz. Tak ada. Sorga di bawah tapak kaki polisi, tentara, bupati, wali kota, gubernur. Tak ada. Sorga di bawah tapak kaki raja, sultan, penguasa. Tidak ada. Sorga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya berkurap. Begitulah hebatnya seorang perempuan. Oleh sebab itu maka kita muliakan perempuan, karena kita keluar dari perut perempuan. Ini yang hebat-hebat di belakang saya, yang hebat-hebat di samping saya, PNS, pejabat, BUMN, alim ulama, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden, menteri. Semua laki-laki ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari perut ikan, ikan duyung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah lecehkan perempuan. Hai laki-laki yang perkasa, perempuan adalah adik kalian. Datang seorang laki-laki minta supaya diizinkan, maaf berzina, izinkan aku berzina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau dia berzina dengan ibumu? Laki-laki itu terdiam. Apa maknanya? Hormati perempuan, muliakan perempuan, jaga harkat dan martabat perempuan. Hai laki-laki yang perkasa, siap menjaga perempuan. Jangan kalian curiga dengan laki-laki yang berada di dekat-dekat perempuan ini. Mereka bukan gatal, mereka bukan jahat. Mereka adalah laki-laki yang siap menghormati dan menjaga perempuan. Betul?
awas kalian kalau macam-macam. Jangan sampai jadi pagar makan tanah lapang. Perlecehan terjadi di mana-mana, perempuan dianiaya, dilecehkan, dipukul, dihabisi. Tapi perempuan juga mesti menjaga dirinya. Tutup kepala, tutup. Yang sudah menutup kepala, alhamdulillah. Yang sudah menutup pipi dengan hidung, cadar, alhamdulillah. Ada yang bercadar, itu ada yang bercadar, ada yang bercadar. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan berjilbab. Kalau kalian yang berjilbab dengan bercadar kelahi, nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini bersama. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, kalau ada anakmu bercadar, bagus apa tak bagus? Bagus, jangan hina. Hai bapak ibu guru, kalau ada muridmu bercadar, berarti dia sudah menjaga. Hai ibu yang bercadar, kalau ada tetanggamu ngejek, kenapa kau bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku, aku bercadar bukan menjaga bibirku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang selalu melirik aku. Oleh sebab itu mereka bercadar karena menjaga kehormatan. Ada laki-laki yang hafal Quran, hafalannya hilang karena menengok aurat perempuan. Ada laki-laki yang soleh, amalnya rusak karena melihat aurat perempuan. Ada laki-laki yang zuhud, ada laki-laki yang wara, ada laki-laki yang hampir menjadi wali Allah, tapi kemudian rusak terhijab karena melihat aurat perempuan. Maka wahai perempuan, kalau kalian mau menjaga penghafal Quran, kalau kalian mau menjaga wali-wali Allah, kalau kalian mau menjaga imam-imam masjid, maka istiqomahlah menutup aurat. Oleh sebab itu laki-laki, katakan kepada perempuan, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, qul, katakan li azwajika, pada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memandangkan pakaian. Senangnya di Panton Labu, perempuan jilbabnya panjang, roknya panjang. Di sebagian tempat kadang jilbabnya panjang, tapi celananya sempit sampai pahanya menjerit minta tolong. Sebagian di tempat kadang roknya panjang, begitu melangkah terbuka resleting belum dipasang. Saking buru-burunya tukang jahit belum masang, segera dipakai saja. Oleh sebab itu maka alhamdulillah, Nangro Aceh Darussalam ada polisi syariah wilayah Hisbah, ada yang namanya dinas syariah, ada yang namanya dinas daya, masih ada pesantren-pesantren dayah-dayah, masih ada abu, masih ada abi, masih ada abon, masih ada tengku. Mereka lah yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap menjaga anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan kita dibonceng orang pergi sana pergi sini, berakhir dengan nestapa. Oleh sebab itu semua kepala rumah tangga, wahai kalian laki-laki, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kalian akan disoal, kalian akan ditanya. Inna sam'a, sudahkah kau dengar tentang anak gadismu? Wal basar, sudahkah kau tengok perhatikan matamu? Wal fuad, sudahkah kau lihat renungkan dengan hati dan pikiranmu bagaimana anak perempuanmu? Dia jalan sama siapa? Pulangnya jam berapa? Kunci motor mana? Dia jalan pulang jam berapa? Dia makan apa? Ini semua tanggung jawab laki-laki. Banyak sekarang laki-laki yang tidak siap jadi laki-laki. Kau laki-laki apa perempuan? Bencong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi laki-laki kehormatan, jadi laki-laki kemuliaan, tapi jadi laki-laki juga akan menjadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi laki-laki? Siap. Yang perempuan ikut jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ke depan ini saya fokuskan tentang laki-laki dan perempuan. Adapun yang bagian ini kira-kira apa nanti? Waspadalah. Siap-siap mendengar yang ketiga. Silaturahim lembut-lembut. Ayo silaturahim. Ayo siapkan makanan.
Ayo jamu tamu makan, siapkan semuanya. Masya Allah, kalau saya diundang ke Aceh ini setiap dari mulai Banda Aceh, Semelu, sampai ke Sabang, sampai turun ke Aceh Utara, sampai ke Aceh Selatan, sampai ke perbatasan Sumatera Utara. Makanan melimpah ruah, kepiting sebesar piring, udangnya besar-besar. Bapak Kapolres nggak berani makan, Bapak Dandim nggak berani makan, walaupun mereka punya pistol besi tapi takut sama makanan. Habis saya makan semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang Aceh menyambut tamu, disambut tamu, tamu diberi pakaian, diberi rencong, diberi tepedang, diberi tombak, dipakaikan pakaian adat, diberi pesejuk, zahir dan batin didoakan, diberikan air-air, doa-doa, munajat kepada Allah, ditiupkan doa ke kepala. Pokoknya datang ke negeri Aceh ini merupakan kehormatan dan kemuliaan, silaturahim tersambung. Siapa yang mengatakan di Aceh tidak aman? Siapa yang mengatakan Aceh radikal? Siapa yang mengatakan di Aceh orang tidak terjaga? Berita yang luar biasa. Non-Muslim, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, tapi ateis. Ateis, A tidak, T Tuhan, ateis, orang tidak bertuhan, tak ada Tuhannya, tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya kepada Brahma Wisnu Siwa, tidak percaya kepada Santa Maria, tidak percaya kepada Konghucu, tidak percaya kepada Siddhartha Gautama, tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia belajar di Aceh, selesai S1, tidak ada satupun yang mengganggu dia. Apa artinya? Bumi Aceh Nanggrosalam, Nangro Aceh Darussalam adalah negeri yang aman damai. Jangankan yang beda agama, yang tak bertuhan pun bisa hidup di sini dan selesai S1. Takbir. Bukti real, nyata. Apa maknanya? Bertamu ke bumi Aceh, kehormatan, kemuliaan, ambil pelajaran, sambung silaturahim, mata terjaga, tak pernah melihat perempuan membuka aurat. Hati terjaga, tidak pernah melihat baju you can see, tak pernah melihat ketiak seperti leher onta. Ini kadang di tempat lain melambai dia, leher sudah turun. Menengok ketiaknya kita tak lalu makan 3 hari 3 malam. Tapi di Nangro Aceh Darussalam, mata terjaga, hati terjaga. Itu terjadi tahun 2019. Apakah 20 tahun akan datang Aceh masih tetap seperti ini? Itu tidak bisa dijawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. 20 tahun akan datang, jangan bangga. Masjid yang besar di Spanyol sekarang hanya tinggal kenangan semata. Islam pernah berkuasa 700 tahun lamanya di Spanyol, tapi hanya sekarang apa yang terjadi? Hilang, musnah. Ini akan tetap terjaga kalau kita tetap menjaga daya. Harus ada 1 juta daya yang diwakilkan di seluruh negeri. Orang Aceh, anak-anaknya harus mampu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Takbir. Yang punya tanah luas, wakafkan. Saya ceramah di Pekanbaru. Bapak-bapak ibu yang punya tanah, wakafkan. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, Ustaz Abdul Somad. Saya tersentuh mendengar ceramah Ustaz, maka saya wakafkan 1 hektar tanah saya. Dalam hati saya, mantap ini orang. Sekali saya ceramah dikasihnya langsung 1 hektar. Di mana tanahnya Pak? Di Langsa. Saya ceramah di Pekanbaru, dia kasih tanah di Langsa. Akhirnya dalam hati saya, mana saya mau bolak-balik ke Langsa? Saya serahkanlah kepada Ikatan Alumni Timur Tengah. Kemarin ceramah saya di Medan, datang ibu-ibu, Ustadz Somad, almarhum ayah saya punya tanah di Aceh. Ambil tanah itu Ustadz Somad, buatkan tahfiz Quran. Di mana Bu? Di Aceh. Dalam hati saya, gimana nampaknya saya harus buat rumah di Aceh nih kalau begini. Banyak betul orang ngasih tanah, tapi di Aceh. Akhirnya saya serahkan lagi ke Ikatan Alumni Timur Tengah. Mereka anak-anak muda bersemangat. Mereka yang akan tetap menjaga, mengawal negeri ini sehingga tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Abdul Somad kalau mati, apakah dia khawatir? Tidak. Kenapa? Karena akan ada 1 juta Abdul Somad dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Mana mereka? Tuh, mereka yang sedang berada di atas. Masya Allah. Itu yang di atas itu pasti anak-anak muda itu. Takbir. Anak muda. Kalau orang tua mana mungkin mereka bisa naik ke atas. Memanjat luar biasa. Saya pun bingung dari mana mereka naik, tangganya di mana. Ustadz Somad jangan tanya dari mana kami naik, tapi kami sudah siap menggantikan posisimu wahai Abdul Somad. Insya Allah tongkat estafet akan kuberikan kepada kalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Fadil Award. Fadil Award itu lomba. Sekarang diadakan lomba lip sync. Selama ini kita tahu lip sync dangdut. Selama ini kita tahu lip sync nyanyi, ternyata ada pula lip sync anak-anak Aceh ceramah, tapi yang dipakainya suara Abdul Somad. Dan sekarang sudah ada juaranya, memperebutkan Fadil Rahmi Award, ada pialanya. Ke depan akan ada lomba imam, ada lomba muazzin, ada lomba menyelenggarakan jenazah, ada lomba sunni Islam, ada lomba sahrah solawat, ada lomba marhaban. Apakah Bapak Ibu setuju dengan lomba-lomba model seperti ini? Baik sekali. Karena mereka yang juara azan itu akan mengumandangkan azan dari menara-menara masjid kita. Mereka akan menjadi imam-imam kita. Tuan imam kita sudah tua. Abdul Somad pun tak lama lagi akan mati dimakan cacing tanah. Siapa yang akan menggantikan mereka? Yang menggantikan mereka adalah anak-anak muda yang digembleng di daya, yang dididik oleh para Abu Abi dan Tengku, dan alumni-alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Mereka akan pulang ke bumi Nangro Aceh Darussalam, menegakkan panji-panji syiar Islam, sebagaimana dulu Malikul Saleh, sebagaimana dulu Sultan Iskandar Muda, sebagaimana dulu Syekh Hamzah Fansuri, sebagaimana dulu Syekh Samsuddin Sumatrani, sebagaimana dulu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, sebagaimana dulu Syekh Abdul Rauf As-Singkili, sampai kepada Syekh Muhibbuddin Wali, ayah beliau Syekh Muhammad Wali, sampai kepada Syekh Muhammad Hasan Krongkadi, sampai ke ulama-ulama sekarang. Ini adalah bumi yang pernah melahirkan ulama-ulama besar. Takbir. Dah habis 20 menit. Ustaz tahu dari mana? Itu ada jamnya. Hebat jam kita. Makanya dari tadi saya nengok. Jangan kalian curiga saya nengok gambar saya. Tidak. Saya nengok gambar saya sikit-sikit aja. Saya nengok jamnya. Tadi saya mulai tadi jam 9 sekian. Sekarang sudah 9.50. Masuk bagian yang paling menyeramkan. Bagian yang terakhir. Mulai 9.50 akan berakhir pada 10.10. Hebat angkanya 10.10. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di sini silaturahim. Di sini tanggung jawab laki-laki menjaga perempuan dan perempuan menjaga laki-laki, saling menjaga. Al-mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka saling menjaga. Yang terakhir ini adalah, nah inilah dia pesan yang terakhir. Pesan terakhir. Apa pesan terakhir? Pembangunan masjid pasir. Mana kertas-kertas plastik sodakoh tadi? Ini kalau sudah cerita pengajian, siap silaturahim, siap menjaga perempuan, siap bersedekah. Makanya yang terakhir ini adalah ujian iman. Laki-laki yang banyak duit, pergi pagi, pulang petang, mencari nafkah, kebun kelapa luas, kebun sawit banyak, rumah besar, mobil mewah, tak ada gunanya, semuanya akan tinggal. Yang kekal abadi mana? Nih, masjid pasir. Masjid sudah siap, apanya lagi? Belum siap? Oh, catnya belum ada. Saya sangka masjidnya marmer tak pakai cat. Rupanya semen belum kena cat. Saking hebatnya lampu, nampak terang benderang. Begitu juga dengan wajah Ustadz Somad di TV malam ini putih. Rupanya lampunya dari bawah terang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Siapa yang mewakafkan tanah Masjid Pase Panton Labu ini, mengalir pahalanya ke makam mereka. Siapa yang mewakafkan semen, kubah, menara, kosen, pintu, lampu, jendela, mimbar, mengalir pahalanya ke makam mereka. Yang kaya-kaya buat rumah besar, buat ruko beberapa lantai, sarang burung walet, meninggal dunia tinggal walet. Itu pun bukan suara walet. Walet yang asli masuk ke dalam, penipu, aku tertipu. Rupanya suara lip sync. Yang punya rumah besar, dibuat megah-megah, pakai jendela, isinya kosong gelap, rupanya rumah hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya mobil mewah diganti dengan nama orang lain. Kalau pernah anakmu kau masukkan ke daya, anak itu yang bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh sebab itu maka saudaraku, saya tidak ingin kalian malam ini juga keluar duit, karena saya yakin kalian tak bawa duit, takut kena copet. Orang sedang ramai. Aku ingin besok pagi hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, datang ke imam, datang ketua pengurus pembangunan Masjid Pase, tanya dia berapa sak semen lagi yang perlu, berapa batu bata lagi yang perlu, berapa kosen pintu jendela lagi yang perlu. Kamu mau bantu? Enggak, saya mau tanya aja. Tolong, tolong, tolong. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kamu di saat semuanya lemah. Abdul Somad ini cuma pandai ceramah aja, ceramah. Kau sendiri ngasih apa Abdul Somad? Dia juga ya. Somad cuma pandai ceramah aja, sedekah, sedekah. Nanti begitu dibuka catatan awal, jamaah bersedekah, ibu-ibu bersedekah, bapak-bapak sedekah. Abdul Somad cuma ceramah aja. Saya akan kirimkan melalui Tengku Fadil Rahmi. Saya cuma bisa ngasih untuk masjid ini 10 juta saja. Tak ada duit saya. Cuma itu aja bisa saya kasih. Saya bukan nyuruh jamaah amin, kasih duit. Mudah-mudahan 10 juta yang bisa diberikan al-fakir, miskin, susah melarat Abdul Somad, mudah-mudahan itu yang bisa kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang mendengar ceramah Abdul Somad streaming malam ini mungkin ada 10.000 orang. Tapi kalau Abdul Somad mati, yang 10.000 orang itu mau masuk ke kubur Abdul Somad? Sekarang aja udah ngaku. Ini orang Panton Labu begitu ramai, sekeliling pinggang, kanan kiri, muka, belakang, atas, bawah. Kalau Abdul Somad mati, ada yang mau menemani agak satu malam? Tengok, ngaku mereka tak mau. Yang sekarang ada di Instagram Abdul Somad, berapa followernya sekarang? 8 juta orang. Saya mau ngasih tahu aja follower 8 juta. Apakah ada 8 juta itu yang mau menemani Abdul Somad di liang lahat? Tidak ada yang mau. Mana yang menemani? Sedekah yang pernah kau berikan, itulah yang akan menolong. Anakmu akan memasukkanmu ke liang lahat. Setelah itu wajahmu dibukanya, hidungmu ditempelkannya ke tanah. Kalau menanamkan jenazah, buka talinya, buka tali pengikatnya, buka wajahnya, ikatkan hidungnya, lengketkan hidung jenazah, miring ke arah kiblat, kena ke dinding makam. Apa artinya? Hidungmu akan mencium tanah dan engkau akan mati dimakan cacing tanah. Istrimu hanya menangis paling 2 jam. Setelah itu mereka akan pulang ke rumah, membuka HP karena mereka sudah dapat kiriman www.lucu-lucu.com. Pertama mereka ketawa sambil malu-malu. Malam kedua mereka agak kuat sedikit. Malam ketiga mereka mulai melupakanmu dan tertawa terbahak-bahak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang akan menolong di hadapan Allah? Yang menolong di hadapan Allah tak lain tak bukan adalah sedekah. Oleh sebab itu bersedekah. Saya kalau ceramah tentang sedekah biasanya disebarkan kotak-kotak. Mana kotaknya? Kenapa tidak disebar?
Mana kotak infak sedekah? Katanya mau bersedekah untuk Masjid Pasir. Kenapa tidak disebarkan? Nampaknya panitia memang sudah siap ini. Kalau begitu perlu sorban saya juga turun ke bawah. Nih, sorban anak-anak muda. Mana 4 orang yang gagah, yang perkasa. Anak-anak FPI, anak-anak pengawal. Tunjukkan, ambil duit masyarakat ini. Bukan untuk Abdul Somad. Abdul Somad sudah banyak duit. Bawa ke sana. Sorban saya ini ajaib. Kalau 2000 dia tak mau nerima, tercampak sendiri. Hebat dia. Sorban saya ini sesuai dengan warna karpet tegak saya berdiri. Warna apa karpetnya ini? Warna merah. Maka yang merah aja yang masuk ke dalam. Yang hijau tak mau. Tahu beda hijau sama merah? Hijau 20.000, merah 100.000. Coba lemparkan. Langsung masuk 100 kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. 100.000 2 sak semen, 200.000 4 sak semen. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Anak-anak akan duduk mengaji. Alif di atas alif, di bawah alif, depan bata bata batasa. Mereka akan sholat usolli sunatan tahiyatul masjid. Mereka akan sholat usolli sunatan subuh rakaat ini qabliyatan. Itulah yang akan menolong. Lain daripada itu tak dapat menolong bapak, anak buah hati melayan jiwa tak dapat membantu. Tapi ketika dia kirimkan untuk bapak saya Al-Fatihah, itu yang akan sampai menolong. Datanglah saat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya ayyus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Oleh sebab itu berikan air minum, berikan air minum. Abdul Somad minta air minum, sudah saya dari tadi minum air kelapa muda, air timun, air apa semua diminum. Air baterai aja yang belum diminum. Lalu yang paling bagus itu apa? Jangan bersedekah air lagi. Di Aceh sudah banyak air, di bawah air, di atas air. Tadi saya pengajian kena hujan pagi tadi. Air sudah banyak. Lalu yang paling bagus itu apa? Ini sedekah 3, 5, 10 sak semen untuk almarhum bapak saya, untuk almarhumah ibu saya, untuk keluarga saya. Itu sampai kepada orang meninggal dunia. Sedang air saja sampai, apalagi makanan-makanan untuk anak yatim, fakir miskin. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang sakit-sakit tidak sembuh-sembuh, bapaknya sakit, neneknya sakit, kakeknya sakit, bersedekah. Setelah bersedekah, mohon kepada Allah berkat sedekah untuk Masjid Pasir, ya Allah. Sehatkan orang tua kami, ya Allah. Hadis berkata, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Ibu-ibu yang sakit-sakit, mulas-mulas, sakit perut, pusing-pusing kepala, obati dengan sedekah. Adapun yang sudah bersedekah, itu ada kresek plastik diisi duit, nampaknya sudah hampir penuh, tak tahu isinya abu-abu, apakah kuning, hijau, merah, kuning, kelabu. Yang jelas insya Allah yang dari tadi meremuk-remukkan duit, diremuk-remuknya duit, pas ditengok rupanya pedang Patimura sudah bengkok-bengkok. 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun sedekahmu, insya Allah akan dibalas Allah dengan kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Mantap panitia pembangunan Masjid Pasir malam ini, dibuatnya bukan kotak, dibuatnya plastik. Saya setuju. Masjid-masjid lain tiru Masjid Pasir pakai plastik. Kenapa? Dengan plastik nampak isinya sudah penuh atau belum. Dengan plastik nampak isinya abu-abu atau merah. Ini bagus sekali. Tolong masjid-masjid lain ikuti ini semua. Diambil lagi pakai kamera dari atas. Di zoom ke bawah, nampak nanti duitnya masuk. Apalagi masuknya pelan-pelan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati. Kalau engkau seekor semut, engkau beli sebutir gula. Kalau engkau seekor gajah, engkau berikan sebatang kayu kelapa. Kalau ada engkau gajah, berikan sebatang kayu kelapa. Bagus. Tapi kalau engkau seekor semut, berikan saja sebutir gula. Tapi jangan sampai seekor gajah membawa sebutir gula. Ini gajah bengkak yang keterlaluan.
Yang kaya raya, untuk apa kau cari uang pergi pagi pulang petang, respiat banting tulang? Untuk apa? Toh kau tak akan bisa menikmatinya. Setelah tua kau nanti susah. Mau makan takut kolesterol, mau minum takut diabetes, makan emping melinjo takut asam urat, akhirnya batuk 2 hari mati. Yang akan kau bawa mana? Rumahmu tinggal, istrimu tinggal, anakmu tinggal, motormu tinggal, keretamu tinggal, semuanya tinggal. Yang kau bawa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah, keluarga hartamu pulang, hartamu pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1 saja. Apa yang tinggal itu? Wa amaluhu, yang tinggal adalah amal soleh. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid pasir, kalau pernah kening kau tempelkan ke lantai solat berjamaah, kalau kau didik anakmu di daya, kalau kau bantu pertolongan pertama pada orang-orang yang susah, wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba. Madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, ketika kaki tidak bisa lagi tegak berdiri, ketika kaki sudah lemah, kakimu akan tetap tegak kuat di hadapan Allah. Kenapa? Karena kaki itulah yang dulu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sejenak, hidup hanya sementara. Setelah itu kita akan mati menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, anak tak bisa membantu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Oleh sebab itu yang sakit-sakit bersedekah, niatkan supaya sedekah. Yang belum punya anak bersedekah, minta kepada Allah, ya Allah berkat sedekah ini berikanlah aku anak yang soleh dan solehah, anakku menjadi para penghafal Quran. Itu namanya tawassul dengan sedekah. 3 orang terjebak di dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup, gelap, tak ada jalan keluar. Yang satu bertawassul, ya Allah, aku punya hamba, aku punya budak, aku punya pembantu, gajinya dia tidak ambil, gajinya aku belikan kambing. Tiba-tiba kambing itu beranak pinak sampai banyak kambing. Akhirnya aku panggil dia dan dia datang. Hai pembantuku, sini, dulu gajimu tidak kau ambil. Ya, sekarang kambingmu sudah banyak. Betul, ini kambing-kambingmu yang banyak ini punya engkau, ambillah semua. Lalu pembantu gitu mengambil semua kambing yang ada itu. Parah juga pembantuku ini, 1 pun tak disisakan, habis semua. Ya Allah, kalau memang sedekahku ini bisa memberikan aku kemudahan, bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua karena sedekah. Itulah dalil kita boleh bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku 2-3 sak semen ke masjid pasir, berkat sedekahku 2-3 kaleng cat, berkat sedekahku membelikan AC kipas angin, berkat sedekahku memberikan bantuan ke masjid pasir, mudahkan urusan kami, panjangkan umur kami, mudahkan segala kesulitan kami, anak saya yang sedang ujian supaya lulus. Itu semua menyebabkan terkabulnya doa karena tawassul dengan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah, mohonlah kepada Allah. Jangan hanya meminta tanpa memberi. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang meminta-minta. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat duitnya, kuat politiknya, kuat finansialnya, kuat sedekahnya, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah iman, lemah tenaga. Ada mukmin yang tegap, berotot, jantan, perkasa, anak muda, kaya, punya kuasa. Itu hebat. Tidak punya kuasa, tidak PNS, tidak tentara, tidak polisi, tidak sholat, tidak sedekah, letoy, loyo, lunglai, lesu, mati aja lah. Apa guna hidup-hidup? Buat semak dunia aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bertemu, berjumpa, bertatap muka. Pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Amin.
Di akhirat nanti kita akan bersama, sebagaimana kita bersama di Pase, bersama di Panton Labu, bersama di alam barzah, bersama di alam akhirat, bersama juga di dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak berselawat karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan Allah dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, banyak-banyak selawat kepada Nabi, wasallimu taslima, banyak-banyak selawat, banyak-banyak ucapkan salam. Mudah-mudahan kita dapat rezeki murah bisa mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama anak, bersama istri, bersama ayah, bersama ibu, ramai-ramai umrah, mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatallah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Itulah impian setiap muslim. Maka dia punya toko, buka pagi-pagi niatnya mau umrah. Dia punya kebun kelapa, dia tanam niatnya mau umrah. Dia tanam sawit sampai brondol-brondolnya diambil pun niatnya mau pergi umrah. Yang sudah pernah pergi umrah jangan umrah lagi. Umrah setahun sekali oke, tak masalah. Tapi sampai setahun 2-3 kali pergi sementara masjid belum selesai, laknat Allah sudah dekat kepadamu, my brother. Oleh sebab itu maka kita bagi-bagi ini rezeki. Tidak beriman orang yang sanggup makan kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangga di sebelah rumahnya tak makan dia tak mau tahu. Dulu orang mendengar tetangganya mengerang, makan, 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 akhirnya dia berikan gandum beras. Hari ini orang tidak mendengar tetangganya kelaparan. Kenapa? Karena tembok rumahnya tebal setinggi mata memandang. Kalau datang orang minta beras, yang datang bukan dia, yang datang anjing herdernya dengan giginya yang tajam. Padahal Islam mengajarkan jangan piara anjing. Siapa yang piara anjing maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Apa itu? Saya tak percaya. Saya piara anjing, malaikat tetap masuk ke rumah bawa rezeki. Yang masuk ke rumah itu malaikat maut, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah masuk jam 10 lewat 10, 20 menit ke kanan silaturahim, 20 menit ke depan laki-laki jaga perempuan, perempuan jaga laki-laki, 20 menit ke kiri menjaga diri supaya istiqomah bersedekah. 20 60 menit kebersamaan kita, 60 menit ini bernilai amal soleh. Saya sangka tadi 60 menit jamaah sudah ngantuk, letoy lusuloyu, sudah menguap, tapi ternyata memang tetap cas. Saya pula yang tak tahan. Ada pertanyaan? Tak pakai pertanyaan. Hebat jamaah Pase Panton Labu malam ini. Ini betul-betul jamaah yang terakhir saya ceramahi. Setelah ini saya pun mungkin akan mati. Jangan lagi itu Pak Ustadz, jangan mati dulu Pak Ustadz, kita belum foto selfie gitu jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke kanan saya bahas silaturahim, putus, tuntas. Ke depan saya bahas laki-laki jaga perempuan, perempuan jaga laki-laki, putus, tuntas, selesai masalah. Ke kiri saya bahas masalah sedekah, tak tuntas karena duit tak terkumpul. Judul lagunya ya dana ya dana. Ya dana ya dana. Ya dana ya dana. Masjid kurang dana. La. Tolong panitia kumpulkan duit tadi berapa yang terkumpul. Nanti di akhir majelis kita akan bacakan perolehan infak sedekah malam ini. Barulah itu menjadi motivasi bagi jamaah semuanya. Kalau tak terkumpul juga, drone ini kita jual hasilnya untuk masjid. Setuju? Banyak yang setuju. Saudara yang dimuliakan Allah SWT,
Yang punya drone jangan takut, saya cuma nakut-nakuti aja. Ini semua kebersamaan kita di dunia yang sementara ini, yang dulunya muda belia cantik, tak lama lagi akan tua keriput, yang awalnya imut-imut menjadi amin amin. Oleh sebab itu maka perlu reuni pertemuan kawan-kawan sekolah. Tengok kembali masa lalu kita bagaimana. Yang dulu kanak-kanak sekarang sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulu ibu anak-anak sekarang sudah menjadi nenek-nenek. Yang kemarin nenek-nenek sekarang tinggal kenangan semata. 20 tahun tidak jumpa, pertanyaannya anakmu berapa? 30 tahun tidak jumpa, mulai bertanya binimu berapa? 40 tahun tidak jumpa, mulai bertanya kau sakit apa? Jantung koroner, diabetes meletus, kanker otak, asam urat. 50 tahun tak jumpa, mulai bertanya makam somat di mana? 60 tahun tak jumpa, mulai bertanya kau pakai pempes merek apa? Dunia akan berakhir. Dunia tidak kekal selamanya. Yang kekal selamanya apa? Yang kekal selamanya adalah iman dan amal soleh. Itu istana besar tinggal, itu rumah yang megah dan mewah, tinggal kenangan semata. Fas-salihat al-baqiyatus salihat, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Innal insan wal asr, demi masa pagi, masa duha, masa siang, masa petang, masa sore, masa malam, besok ganti pagi lagi. Innal insana lafi khus, semua manusia ini rugi. Yang kaya-kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng-ganteng rugi, yang jelek apalagi. Lalu yang kekal abadi mana? Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, Nabi Musa alaihissalam meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal. Ada yang meninggalkan makam, ada yang meninggalkan istana. Fir'aun mati, Qarun habis. Sekaya-kayanya Qarun, belum pernah saya jumpa orang bangga, kenalkan nama saya Qarun. Sehebat-hebatnya Fir'aun, belum pernah lagi jumpa sama orang, kenalkan Ustaz, nama saya Qarun. Nama lengkapnya Fir'aun, belum ada. Yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kekal abadi adalah siapa? Sultan Iskandar Muda. Yang kekal abadi siapa? Sultan Malikul Saleh. Nama-nama yang kekal abadi siapa? Nuruddin Ar-Raniri. Siapa? Abdul Rauf As-Singkili. Oleh sebab itu jadikan anak-anak kita menjadi para ulama-ulama. Siap menjadikan anak kita ulama-ulama pengganti Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Kirim anak ke Al-Azhar Kairo Mesir. Tak tahu caranya bagaimana? Tanya Tengku Muhammad Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Mau dikirim ke Yaman, ke tempat Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa Tarim, silakan. Mau dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, silakan. Mau dikirim ke Karawiyin Maroko, silakan. Mau dikirim ke Zaitunah di Tunisia, silakan. Mau dikirim ke Universitas Abdul Qadir di Aljazair, silakan. Mau dikirim ke Omdurman Sudan, silakan. Biayanya dari mana? Insya Allah kita doakan Bupati, Gubernur, Wali Kota, Pemda akan mengirimkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa Aceh, sehingga mereka akan pulang mengabdikan ilmu, menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Guru SMP PNS, guru SMA PNS, guru matematika PNS, guru fisika PNS, guru biologi PNS, guru kimia PNS, guru dayah honorer. Tapi kenapa Dayak masih tetap tegak berdiri? Kenapa Dayak masih tetap tegak? Karena mereka beramal lillahi ta'ala, mukhlisina lahud din. Walaupun mereka hidupnya kembang kempis macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Hai pejabat-pejabat, amalmu bukan baca Quran Yasin. Hai gubernur wali kota, amalmu bukan sekedar sholat sunat tahajud doa. Hai para penguasa, amalmu bukan sekedar baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Amal kalian adalah mengucurkan dana kekuasaan untuk menolong agama Allah. Setuju? Tapi bupati, gubernur, wali kota tidak bisa mengucurkan seenaknya. Nanti mereka akan ditangkap oleh Itjen,
mereka ditangkap oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan, mereka akan ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi insya Allah mereka akan terjaga, terlindungi dengan yang namanya kanun, perda, peraturan daerah, dan yang membuat kanun dan perda itu adalah DPR. Tapi kalau DPR-nya pemabuk, sakau, narkoba, lim kambing, gimana mereka mau memperjuangkan daya? Gimana mereka mau memperjuangkan pesantren? Tidak ada daya dalam kepala mereka, tidak ada pendidikan agama, benci syariat Islam. Oleh sebab itu orang yang sudah ramai, yang sudah ke masjid, yang sudah baca yasin, yang sudah tahtim tahlil, yang sudah Isra Mi'raj, yang Ahlussunnah wal Jamaah, memilih wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan daya dan pendidikan agama serta syariat Islam. Setuju? 17 April jangan golput. Setuju? 17 April pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang menolong agama Allah. Setuju? Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan ormas, Abdul Somad bukan caleg, gak level lah ya. Abdul Somad fotonya tidak ada di pokok kayu. Abdul Somad tidak ada pencitraan. Abdul Somad hanya ingin suara umat yang banyak ini dipakai untuk menolong agama Allah. Alumni pesantren mesti duduk di parlemen. Setuju? Alumni pesantren dari daerah, alumni Timur Tengah harus kita kirim ke Senayan. Setuju? Tiketnya dari mana? Bukan tiket pesawat, brother. Tiketnya adalah dengan mencoblos gambarnya 17 April pagi, subuh-subuh nanti sholat gerakan subuh berjamaah. 17 April hari Rabu subuh sholat berjamaah. Tetangga-tetangga kawan bangunkan, ambil kaleng-kaleng, pukulkan ke pintunya. Bangun, bangun, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah tablik akbar sampai jam 7. Habis itu sarapan bersama dalam kurung lontong sayur nasi gurih bawa masing-masing. Dari jam 7 ke jam 8 berzikir bersama-sama. Dari jam 7 ke jam 8 muhasabah sama-sama. Jam 8 sama-sama ke TPS coblos. Setuju? Kalau selama di tengah jalan ada yang ngasih-ngasih amplop, jangan terima. Tapi kalau banyak, ambil saja. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kalau ada yang ngasih sembako, ambil gulanya, ambil minyaknya, ambil kuehnya, jangan pilih orangnya. Kalau dia ngajak bersumpah, anggap aja sumpah main-main. Jangan takut, karena mereka sedang mempermainkan kita, kita mainkan pula dia. Setuju? Jangan takut, jangan cemas. Saya tidak nyuruh tepuk tangan. Saya nyuruh 17 April harus berani berkatakan tidak kepada hoax, katakan tidak kepada money politik, katakan tidak kepada orang yang mempermainkan demokrasi, mempermainkan negara, mempermainkan calon, mempermainkan agama. Maka ini akan menolong negara kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dari awal dia sudah ulur duit, maka di akhir akan menarik lagi duit. Oleh sebab itu duitnya kalau ada yang mengambil, ambil saja. Setuju? Setelah diambil, serahkan ke pengurus Masjid Pase untuk beli semen. Setuju? Sama macam awal tadi. Di awal saya bilang ambil duitnya. Setuju? Berikan ke pengurus. Setuju. Jangan ambil duit haram. Kasihkan ke istri makan haram. Kasihkan ke anak makan haram. Kasihkan ke menantu makan haram. Kalau sudah makan haram, doa tak dikabulkan Allah. Bolak-balik berdoa, tapi doa ditolak. Kenapa doanya ditolak? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makan haram. Anak lari dari dayah,
anak lari dari pesantren, anak tidak betah menuntut ilmu, anak tidak bisa menghafal Quran. Yang salah bukan anaknya, tapi karena kita menyuapkan dia makan 100.000 haram, 1 juta haram, 10 juta istikharah dulu. Sekali haram tetap sedikit banyak tetap jangan sampai dimakan. Ustadz ini pernah dikasih duit? Pernah. Ustadz ambil, saya ambil lah. Ustadz makan? Enggak. Ustadz belikan apa? Ganti kopling rusak. Lebih banyak pula dari yang dapat. Oleh sebab itu maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga negeri ini, kita cinta kepada Indonesia, kita cinta kepada umat Islam. Saudara yang seagama dengan kita, itu saudara kita dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Adapun saudara yang berbeda agama dengan kita, mereka itu Konghucu, mereka itu Hindu dan Buddha, mereka itu Katolik, mereka Protestan, mereka saudara kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira ceramah Ustaz Somad malam ini jelas apa tak jelas? Ceramah Ustaz Somad Abdul malam ini bisa dibawa pulang? Mana bisa? Mana dia? Bisa dibawa pulang? Bisa. Pulang dari sini, hidupkan HP, www.youtube.com, tulis di search Somad Pase Panton Labu, enter. Loh kok nggak ada? Belum diupload. Tunggulah agak beberapa jam, habis itu baru dapat like and share, menebarkan kebaikan. Saya ke Panton Labu baru beberapa kali. Berapa kali Ustaz Fadil? 2 kali. Tapi orang Panton Labu bisa kenal semua. Kenal dari mana? Kenal dari internet. Itu artinya orang Panton Labu semuanya punya paket 4 giga. HP-nya keren-keren semua. Orangnya boleh jadul, HP-nya baru. Oleh sebab itu maka ini generasi milenial. Milenial bukan berarti anak muda. Orang tua tapi HP-nya keren, itu milenial. Ada anak muda tapi gayanya tua, itu tidak cocok hidup. Cocoknya kita kirim ke panti jompo aja. Nampaknya sorban saya sudah penuh sampai yang bawa keberatan luar biasa. Jangan-jangan isinya duit receh semua. Ustaz Somad suuzon, insya Allah kebaikan-kebaikan akan menyertai anak-anak muda kita yang terpercaya. Beginilah sosok pemimpin masa depan. Anak-anak muda, anak-anak yang digendong ibu, anak-anak yang dibawa bapak malam ini, mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Nangro Aceh Darussalam Republik Indonesia di masa akan datang. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sekarang sudah masuk jam 10 lewat 25, artinya saya sudah ceramah 75 menit, kultum kuliah 75 menit. Mudah-mudahan 75 menit bersama ini, tapi masih ada lagi kresek yang kosong. Entah kresek baru atau kresek lama, yang jelas nanti dihitung semua. Kalau tidak bisa dihitung sekarang, besok lusa tulis di pengumuman masjid. Pengumuman masjid hasil tablik akbar waktu Ustadz Somad Isra Mi'raj, semuanya total terkumpul. Tulis itu semua. Ada pula bapak-bapak yang mengatakan, jangan tulis nama saya, jangan tulis nama saya. Buat aja hamba Allah situ. Bapak bulan hamba Allah, iya. Berapa Pak? 5.000. Tulis aja berapapun di sana. Itu untuk motivasi jamaah, untuk membangkitkan jamaah. Fastabiqul khairat, berlombalah untuk kebaikan-kebaikan. Kawan kita yang berjuang dakwah dengan ceramah, jangan diejek, biarkan dia ceramah. Kawan kita yang berjuang dengan harta, wakaf, infak, sedekah, jangan diejek, biarkan dia bersedekah. Tapi ada kawan kita yang berjuang bukan dengan ceramah, bukan dengan sedekah, tapi jenis yang ketiga, berjuang dengan dakwah politik di parlemen, DPR, DPRD, DPRA, DPRK, DPR RI, DPD. Maka kita support mereka ini. Kenali orangnya baik-baik, tengok gambarnya baik-baik, dengar track recordnya baik-baik, di mana sekolahnya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, apakah dia amanah atau pengkhianat, apakah dia takut sama Allah atau menantang Allah, apakah dia menolong syariat Allah atau dia menolak syariat Allah. Setelah itu kita berijtihad, dengar baik-baik, tengok baik-baik, tanya Abu Abi Tengku dan alim ulama. Istikharah, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu barulah engkau memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aku Abdul Somad bersaksi, orang ini layak menjadi wakilku 5 tahun yang akan datang. Ingat, 5 menit yang kau lakukan menjadi penyesalan 5 tahun berkepanjangan. Ingat, 5 menit yang kau salah akan menjadi akibat rusaknya negeri 5 tahun di masa akan datang. Apakah ceramah Abdul Somad ini salah atau betul? Kalau salah bilang aja salah. Jangan di belakang saya bilang salah, depan saya betul. Betul. Pas di internet salah, salah. Tapi insya Allah orang Aceh jujur-jujur. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Hari ini kita kejujuran akan menunjukkan kepada surga Allah. As-sidqu yahdi ilal jannah, membawa kepada surga Allah. Adapun dusta dan bohong, ayatul munafiqi salasun, orang yang munafik tandanya 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Yang paling parah, wa idza tumina, kalau dia diberi amanah, khana, mengkhianati amanah. Doakan Ustaz Abdul Somad, doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga mereka tidak menjadi pengkhianat-pengkhianat. Amin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah.